Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan Rangga dipimpin untuk berdoa. Belum baca berdoa dalam hati mulai. Oke, baik, terima kasih Rangga. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai materi kita tentang cyber operasional, ya, kita akan berbincang sedikit tentang apa itu cyber. Ada yang tahu nggak cyber itu apa sih? Pernah belajar nggak? Pernah ada pengetahuan nggak tentang cyber? Enggak ya? Kalau seandainya saya bilang, ada yang tahu hack nggak? Hack menghack, hacker. Ada yang tahu? Pasti tahu. Karena sebenarnya cyber ini adalah, nanti kita akan belajar ngehack. Sesungguhnya apa? Kenapa saya sangat sedikit takut memberikan pelajaran cyber ini ke kalian? Karena ini kaitannya dengan hack menghack. Ya. Nah, selanjutnya, pernah nggak kalian menerima email yang mencurigakan? Atau jangan-jangan nggak tahu email mencurigakan seperti apa? Pernah tahu nggak? Apa cirinya email yang mencurigakan? Oke, kita turun lagi. Dapat telepon. Pernah nggak dapat telepon yang mencurigakan? Pernah. Cirinya apa? Apa cirinya? Kan kalian tahu dong, ini orangnya nggak dikenal nih, pasti berbahaya kalau saya angkat. Kalian tahu kan, nomor itu berbahaya. Apa cirinya? Email yang mencurigakan itu biasanya sama seperti yang ada di handphone, kayak yang di telepon. Ya. Jika kalian setting, maka email yang mencurigakan itu akan masuk ke spam. Di spam itu adalah email-email yang mencurigakan. Ya. Nah, baik. Selanjutnya, ini jenis serangan juga, ya. Memahami DDoS atau brute force dalam dunia cyber ops. DDoS itu membanjiri jaringan dengan traffic berlebih. Paham nggak maksudnya? Membanjiri jaringan. Paham nggak tentang jaringan? Jaringan itu seperti lalu lintas loh. Ya. Kayak tadi, kalian ujian kan? Jaringan itu kayak banyak banget. Nah, dengan diturunkan DDoS, maka jaringan itu semakin padat atau lalu lintas itu semakin padat sehingga apa? Sehingga terjadi server down. Nah, ini penyakitnya. DDoS, ya, membanjiri, udah padat, tambahin padat lagi, yaitu DDoS. Brute force. Nah, ini yang sering hacker gunakan, ya, menggunakan teknik tebak kata sandi. Ya, ada aplikasinya. Kalian jangan kaget, ya. Ada aplikasi khusus, ya. Misalkan email kalian, coba dong minta emailnya. Nah, hacker ada aplikasinya, masukkan emailnya, enter, thread, akan kebuka. Ya. Nah, ini yang dinamakan brute force. Ya. Nah, sekarang silakan buka Google Chrome-nya, masuk ke email kalian masing-masing, kalian cek deh email yang mencurigakannya itu seperti apa. Boleh, silakan. Ya, di sini. Oke.
Sign into Chrome. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Kita buka email di satu perangkat, tapi kita belum close. Berbahayanya apa? Kita bisa buka lihat data orang tersebut loh. Tanpa kita nge-hack ya. Bener nggak tuh? Kan kelihatan semua ya. Mulai dari foto-fotonya. Tuh. Bahaya nggak kayak gini? Iya kan? Ya. Bisa ketahuan semua data-data dari orang tersebut loh. Ya. Terus apa lagi? Misalkan ini pernah pergi kemana saja, ketahuan dari situ. Iya kan? Simple tapi membahayakan. Jadi setiap kali login di sebuah perangkat apapun, kalau mau keluar, log out dulu. Takutnya kayak gini. Tuh lihat. Pergi kemana aja ketahuan di sini. Ya. Apalagi yang kalian pengen tahu? Drive. Tuh, yang penting drive-nya aja bisa kebuka. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kalian nanti ke depan. Ya. Oke, sekarang buka email saja. Nggak usah buka yang lain. Coba klik di sini selengkapnya. Di situ ada spam. Klik spam. Biasanya setiap ada email yang mencurigakan, dia masuk ke spam. Yang dianggap curiga dia masuk ke spam semua. Ya. Yang lain udah cek terus. Itu kok sampai 11.000 ya. Cari yang indikasi itu adalah spam. Oke, baik. Sekarang coba perhatikan ke depan. Nah, ini adalah cara pencegahannya. Ya. Setelah kalian tadi sudah memahami mana email yang indikasinya spam dan mana yang tidak. Nah, ini adalah pencegahannya. Ya. Yang pertama adalah mengenali phishing dengan memeriksa pengirim dan tautannya. Ya. Pengirimnya cek siapa, kenal atau tidak. Ya. Terus tautannya juga tadi yang saya jelaskan. Ya. Terus selalu memperbarui software dan antivirus secara teratur. Ya. Selanjutnya menggunakan kata sandi dan dengan multi-factor authenticator, ya, MFA. Kalau bahasa Indonesianya otentik 2 langkah tuh. Pernah tahu nggak? Ini sangat membantu kalian, apalagi email, ya. Sama, email pun bisa dibikin otentik 2 langkah. Sehingga nggak sampai kebuka kayak gitu, kan bahaya. Ya. Nah, selanjutnya silakan kalian, saya akan coba kirim email ke kalian. Perbedaannya itu email spam atau email asli ya. Coba nanti saya akan coba kirim ke kalian. Diidentifikasi. Kalau emang itu spam, kalian bilang spam, ya, berbahaya. Tapi kalau tidak, bilang tidak. Oke, silakan cek. Berbahaya? Tidak? Tidak. Tidak. Kamu? Tidak. Tidak ya? Nah, sekarang ini. Berbahaya? Apa yang membedakan itu bahaya atau tidak? Tadi yang saya jelaskan. Karena PC yang kalian gunakan itu secara otomatis ngupdate yang namanya software. Ya. Software antivirus lalu update terus di Windows Defender-nya tuh. Sehingga apa? Sehingga kalau jika ada
email yang mencurigakan, dia pasti akan ditolak. Lain hal kalau Windows-nya itu nggak pernah diupdate. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Sebelum kita tutup, ini adalah kesimpulannya, ya, bahwa konsep CyberOps dan pentingnya penjagaan serangan cyber. Kalian harus bisa memahami itu CyberOps dasar, ya. Terus selanjutnya kalian juga harus bisa memahami jenis serangan cyber. Terus tips pencegahan efektif sudah saya jelaskan tadi. Terus juga peran kalian dalam keamanan digital. Jadi itu pentingnya kita belajar CyberOps ya. Dimana kalian juga harus berhati-hati dalam penggunaan data, apalagi di dunia maya. Jangan pernah kalian mentang-mentang lagi tren, kalian tanpa menyadari di belakang background kalian itu ada nomor rumah kalian. Ya. Terus selanjutnya di belakang itu ada yang namanya data-data foto-foto penting kalian kelihatan. Nah itu bisa diretas oleh hacker. Ya. Akan digabung-gabungkan maka menjadi sebuah alamat. Ya. Atau akan menjadi sebuah kode password kalian tanpa kalian sadari. Ya. Sehingga kalian juga harus benar-benar bisa merahasiakan betul-betul. Ya. Tadi yang saya contohkan, emailnya orang masih kebuka, maka yang terjadi apa? Aibnya itu bakal kelihatan semua. Karena apa? Sinkron. Setiap handphone kalian, ya, foto-foto, perjalanan, itu sinkron dengan Google. Akan terlihat di situ. Ya. Bayangkan kalau orang lain lihat. Ya kan? Nah, maka saya sarankan ke kalian harus benar hati-hati. Nah, baik. Saya rasa itu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.